Suatu ketika saya itu mengajar sekolah minggu, ya. Saya itu rajin sekali sejak saya berjumpa dengan Tuhan itu. Saya itu setia sungguh-sungguh melayani. Hujan deras pun saya datang mengajar sekolah minggu. Saya tuh ketika sepeda motor saya ini diserempet sama sepeda motor lain, akhirnya saya jatuh. Jatuh tuh saya pingsan, diseret sepeda motor itu sekitar 15 meter. Akhirnya saya itu putus semua. Ini bibir saya pecah jadi dua, putus semua giginya. Tangan, kaki pecah semua. Nah, saya waktu itu marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kan kau bisa menolong saya supaya jangan ngalami kecelakaan. Kok saya ngajar sekolah minggu setia, Tuhan mengizinkan saya mengalami kecelakaan seperti ini. Sejak itu tuh saya di rumah sakit tuh 3 bulan loh. 3 bulan saya di rumah istirahat. Jadi badan saya itu digap semua, ya. Sampai saya tuh cuma misalnya duduk, tidur, gak bisa apa-apa. Nah, waktu itu saya marah sekali sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, kau tidak baik, kau tidak mencintai aku. Kalau kau cinta aku, pasti kau melindungi aku. Tetapi kita tidak tahu bahwa di balik semua masalah, Tuhan punya maksud baik untuk kita, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika saya itu 3 hari tidak doa sama sekali, tidak baca Alkitab sama sekali. Saya dulu sering rajin baca Alkitab dan doa, ya. Nah, kemudian tahu gak saudara, suatu ketika jam 1 siang, tahu-tahu itu ada angin itu silir-silir. Angin silir-silir itu masuk dari jendela kamar saya. Saya itu tidur sendirian di kamar, ya. Jadi kita ini, papa mama saya sudah cerai, saya tinggal sama engkau saya. Engkau saya juga kerja. Jadi saya sendirian di rumah. Jadi angin silir itu masuk ke dalam, ada suara. Saya itu kayak dibelai gini ya. Dibelai-belai, dilus-lus gini loh. Yuli, ayo bangun, berdoa. Kenapa kamu marah sama saya? Saya buka mata saya noleh. Saya tidak lihat orang. Tapi saya tahu ada satu pribadi di sini. Ada satu pribadi. Dia bilang, ayo bangun, duduk, berdoa. Aku punya maksud dan rencana yang baik untuk kamu, katanya. Terus saya tuh tidak tahan. Air mata saya tuh sampai mengalir deras ya. Terus akhirnya saya duduk. Tahu saudara, sejak hari itu, Tuhan itu besuk saya loh. Setiap jam 1, jam 2 datang dia. Dia datang, betul. Saya dibangun kan, saya dikasih obat tidur. Sakitnya bukan main, tulang-tulang cekot-cekot. Tiap jam 2, jam 1, Tuhan itu datang. Saya disebelai. Tuh, Yuli, aku datang, aku mengasihi engkau. Saya sampai nangis, saudara. Saya itu dibuang orang tua saya sejak kecil. Saya sakit seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang besuk saya, yang memperhatikan saya, yang masak saya, yang kasih makan saya, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya itu boleh dibilang orang yang terbuang terlantar. Tapi Tuhan begitu perhatian luar biasa. Dan saudara, tahu nggak, setiap hari saya itu baru pikir, waduh, hari ini saya kepengen makan jangan asem ya. Besok itu tetangga saya itu datang kirim jangan asem sama saya. Ya, persis seperti apa yang saya pikirkan. Terus saya pikir lagi, saya itu kepengen itu ya, ketan. Tidak lama 2-3 jam itu ada orang datang, pembantunya sebelah sana kirim itu ketan kepada saya. Selama 3 bulan, saudara, Tuhan itu datang besuk saya dan kasih saya makan. Apa saja yang saya pikir dalam pikiran saya, baru dipikir, belum berdoa, belum minta loh. Saya tidak minta. Dia cuma mikir, Tuhan, saya itu kok kepingin, aku ini kok kepingin makan itu ya gitu. Itu makanan itu yang datang. Besok itu makanan itu. Orang lain, tetangga-tetangga itu yang kirim saya. Jadi saya melihat bahwa Yesus itu Allah yang sungguh hidup. Dia luar biasa. Kuasanya, kasihnya, perhatiannya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, mengikuti dia. Dia perhatian.
bagi saudara-saudara, saya bersaksi ini, saudara-saudara yang terbuang, anak yang terbuang, dibuang oleh orang tua, dibuang oleh suami, dibuang oleh istri, atau dibuang oleh saudara. Jangan takut, Tuhan Yesus yang akan memelihara saudara. Ikut Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tuhan Yesus akan memperdulikan engkau. Tuhan Yesus akan memperhatikan engkau. Apa yang engkau perlukan, Tuhan akan cukupkan, saudara-saudara. Ya, melalui kesaksian ini saya melihat sungguh Tuhan itu hidup. Dia itu hidup, ya. Dia itu Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi Dia ada. Dia ada di samping saudara saat ini juga. Dan Dia ingin saudara buka hati untuk menerima Dia sebagai juru selamatnya, penolongnya. Saudara, Allah yang penuh kasih itu, yang ingin sekali menguasai kehidupan saudara. Karena Dia sayang dengan saudara. Dia ingin menolong saudara. Dan Dia ingin membawa saudara masuk ke dalam kerajaan sorga kelak, ya. Nah, itu sebabnya saya bersaksi banyak hal, ya. Ya, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia hidup, saya katakan. Dia itu hidup. Satu kali saya itu pernah tinggal di Amerika. Ya, saya berpisah dengan suami saya. Ya, kemudian saya punya anak 4. Ya, anak saya itu masih kecil-kecil. Saya harus membiayai sekolahnya, makannya, rumahnya. Tidak punya rumah, saudara. Kita itu. Ya, terus saya harus bekerja. Saya berusaha sedemikian rupa untuk saya kerja di Amerika ketika itu. Saya tinggal di Amerika itu cukup lama, ya, 20 tahunan. Ya, biayai anak-anak itu sekolah sampai besar, sampai nikah, ya, terus. Nah, saudara-saudara, waktu itu saya butuh kendaraan mobil, ya. Saya bilang, Tuhan, saya butuh mobil. Karena kalau naik bis itu, saya kan kalau kerja jam-jaman, dapatnya sedikit dan dinginnya bukan main. Waktu itu kan salju di sana. Saya kedinginan, kalau panas kepanasan, saya harus jalan kaki jauh. Dan dapatnya kan sedikit, ya, karena terbuang waktu dengan perjalanan. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh saya tuh minta mobil, Tuhan. Saya minta mobil untuk kerja. Tuhan tahu saya kerja itu bukan untuk foya-foya loh, untuk biayai anak-anak saya. Saya punya anak 4, saudara, 4. Masih kecil-kecil waktu itu, masih sekolah. Terus setelah menginjak dewasa, mereka kuliah dan segala macam, saya biayai mereka. Nah, waktu itu, saudara, ketika saya menangis berdoa sama Tuhan itu, kalau kita menangis, ya, air mata kita itu tidak sia-sia, saudara. Ya, Tuhan berkata, Yuli, kamu pergi ke dealer Honda di Jalan Main Street, katanya. Kamu ke sana. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah pernah ke sana, Tuhan. Tapi tidak diizinkan. Karena kan saya maunya itu kredit. Kan saya tidak punya uang cash. Uang saya kan buat biaya anak-anak sekolah, biaya hidup. Nah, uang itu harus kredit, saya bilang. Nah, saya pernah sebulan yang lalu ditolak. Saya bilang, Tuhan bilang apa? Sudah ke sana, saya nanti yang akan bantu. Ya udah, saya nurut. Saya pergi ke sana, ganti baju, saya berangkat. Sampai di sana, saya to the point, saya bilang, saya datang ke sini mau kredit mobil. Mobil, oh ya, mana kredit cardnya? Ini loh, saya tunjukin. Kartu kredit card saya ini not qualified, saya bilang gitu. Soalnya sebulan yang lalu kamu sudah ngecek ini not qualified. Dan saya bilang, terus to the point saya. Langsung saya ngomong, ya ini not qualified, daripada saya nunggu nanti 2 jam ternyata tidak bisa, kan saya sia-sia nunggu di sana. Iya, saya cek dulu, ya, tapi tidak usah dicek. Not qualified. Soalnya kartunya itu baru 6 bulan. Belum ada historinya, ya. Jadi tidak diterima. Kemudian, saudara, saya tunggu sebentar. Dia bilang sebentar aja, 10 menit. Oh ya, 10 menit. Ternyata dia keluar itu. Dia bilang, Yuli, itu bos saya menyetujui, katanya kamu boleh ngambil kredit. Itu saya sudah terkejut. 1, ya. Dia bilang sudah boleh. Oh iya. Terus gimana? Saya bilang, mobilnya yang kayak apa? Di sini di otak saya sudah tergambar.
mobilnya minta warnanya yang silver tua, yang isinya 5 orang, dan yang kecil aja, jangan gede-gede, tapi yang bensinnya yang irit. Supaya apa? Kalau saya itu di sana sering antar jemput orang gereja ya, pelayanan mereka yang nggak punya kendaraan, saya jemput, saya antar gitu. Jadi saya maunya yang itu. Ini sudah digambar di sini. Saya tahu saudara, waktu ditunjukin mobilnya, itu loh, saya terkejut sekali. Persis seperti apa yang saya ingin. Seperti apa yang saya inginkan itu. Ya warnanya, ya bentuknya, ya iritnya, sudahlah. Nah, itu sudah 2 ya. Yang ketiga tandanya apa? Saya bilang harganya sekarang Tuhan. Saya sudah taruh di sini. Saya mintanya 175 loh Tuhan. Terlalu mahal enggak bisa. Karena saya kerja kan biayai anak-anak. Jadi kan biaya untuk mobil terlalu besar saya enggak kuat bayar. Saya bilang gitu. Di dalam pikiran saya enggak ngomong sama siapa saja. Ternyata dihitung. Ya sudah tunggu sebentar saya hitung ya. No down payment loh ya. Jadi 0 down payment, nggak pakai down payment. Nah kemudian diketik sama mereka, dihitung 1 bulannya 350 US dollar dan kamu harus bayar selama 5 tahun. Saya bilang, waduh, nek 350 saya nggak kuat, saya bilang gitu. Saya soalnya masih punya biaya untuk anak-anak, saya bilang. Nah, tapi nggak bisa, kamu nggak punya down payment. Oh gitu tak. Terus saya itu merenung diem, seolah-olah Tuhan itu ngomong sama saya, Yuli, terima saja, terima. Nah terima ya apa, abot ya Tuhan, saya bilang. Sudah terima. Nah terima, ya sudahlah, enggak apa-apa, saya bilang gitu. 350 loh 1 bulan. Nah terus diproses sama mereka, akhirnya surat-surat semua kunci dikasihkan ke saya bawa mobil itu. Pulang, di perjalanan saya ngomel gitu loh. Tuhan, saya kan mintanya 175, kok dikasih 350, 2 kali lipat Tuhan, saya kan enggak kuat, saya bilang gitu. Nah itu ya apa Tuhan? Ternyata tahu enggak saudara, pembelian mobil di Amerika itu, sebulan itu dikasih free, bulan yang kedua baru bayar, gitu loh. Jadi bulan pertama itu belum bayar, bulan kedua baru bayar. Pada saat bulan terakhir saya dapat surat gitu loh. Surat apa? Suratnya dari dealer itu manggil saya. Kemudian saya datang. Saya bilang, saya datang ke sini, saya memenuhi panggilan Anda. Ini kunci surat-surat semua tak serahkan kepada mereka. Jadi saya pikir mungkin mereka mau minta ini semua ya. Jadi saya serahkan semua. Tapi mereka bilang gini sama saya. No. Justru katanya, because you are lucky woman, that's why I call you, katanya. Loh, kenapa lucky woman? Ya, come on, follow me, katanya. Ayo ikut saya. Saya diajak ke kantornya dia. Saya datang ke kantornya dia. Dia bilang apa, saudara? Dia bilang, gini loh Yuli, kamu tahu enggak bahwa sebetulnya itu kan kamu itu kredit bayarnya 350 selama 5 tahun. Ini sekarang perusahaan meringankan kamu, diturunkan jadi 175 US dollar per bulannya. Loh, apa ada ajaib saudara? Loh ya ajaib loh, saya itu sampai nangis loh. Loh, saya pikir oh ya mungkin naik 175 berarti lebih panjang ya. Tadi 5 tahun, ini 10 tahun. Lebih panjang. Apa 10 tahun? No, it's the same. Sama 5 tahunnya. Dan harganya bisa turun 175. Gak kan aneh. Mana ada orang jualan mau 350 dikasih separuhnya itu loh. Tidak karena kuasa Tuhan. Makanya saya bilang loh luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara kalau tidak punya Tuhan Yesus rugi saudara. Benar-benar rugi. Dia yang akan memimpin kita. Saudara, saya ditinggalkan suami saya, ditinggal orang tua saya itu telantar, saudara. Tidak ada orang yang memperdulikan saya, tapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan saya. Setiap saat saya hanya berseru kepada Dia. Dialah yang selalu ada di hati saya, yang ada di pikiran saya, karena Dia, hanya Dia, katakan hanya, tidak ada yang lain. Hanya Dia yang mengerti perasaan kita, hati kita, kebutuhan kita, segala-galanya saudara.
Makanya saya katakan di sini, coba saudara ikut Tuhan Yesus. Betul, dia itu hidup, dia itu tahu, biar seisi dunia buang kita tidak dianggap, gak apa-apa. Yang penting ikut Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah membuang saudara. Dia yang menciptakan engkau, dia yang memperdulikan dan memelihara engkau. Percayalah, percaya, ikut dia dengan sungguh-sungguh. Yesus itulah juru selamat, penebus, hidup, dan segala-galanya buat kita semua. Haleluya. Banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan untuk saya, saudara. Ya, tidak masuk akal. Tapi selama saya 20 tahun lebih di Amerika, itu mujizatnya banyak sekali, saudara. Dan itulah, saya tidak ada orang lain yang saya harapkan. Saya masuk ke Amerika, saya hanya mau biayai anak-anak saya sekolah, hidup. Saudara, saya nggak ngerti ketika saya pertama masuk. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya yes no, saudara. Tapi Tuhan itu mengatakan mujizatnya luar biasa. Dan dari satu mujizat ke mujizat yang lain, Tuhan hidup. Dia bisa melakukan segala perkara. Jangan menyembah Allah yang mati, Allah yang hidup. Engkau ikuti dia, dia bisa melakukan segala perkara buat saudara. Terima kasih. Sekian, dan berkat.